Nah ini yang lucu, Rocky Gerung ternyata membeli lahan dari narapidana kasus tanah. Nah, siapa yang dungu ya? Ya padahal Rocky Gerung sering mendungu-dungukan lawan bicaranya. Tetapi sekarang siapa yang dungu? Rocky Gerung kedapatan mendapatkan lahan dari narapidana kasus tanah. Itu pihak Sentul City yang bilang. Dari berita tersebut mengatakan, Direktur PT Sentul City mengungkapkan bahwa Perseroan mendapatkan tanah tersebut sejak tahun 1990-an dengan cara menerima pelepasan dari tanah HGU PTPN 11 Pasing Maung seluas 1.100 hektar yang berlokasi di Bojongkeneng, Kecamatan Babakan, Madang. Tahun 1994, HGU tersebut beralih menjadi HGB nomor 2 Bojongkeneng yang berlaku sampai dengan tahun 2013 hingga 2012. Menurut petinggi dari Sentul City, Rocky Gerung mendapatkan tanah tersebut dengan cara oper alih garapan dari H.T. Andi Junaidi yang diinformasikan merupakan narapidana kasus jual beli tanah dari Sentul City dan pemalsuan surat. Dan surat oper alih garapan Rocky Gerung ditandatangani oleh Acep Supriyatna alias Ucok, kepala desa yang menjabat yang juga cukup banyak kasus yang dilakukan. Terang cici lagi, terang petinggi. Ya tak disangka ya, Rocky Gerung membeli dari orang yang merupakan narapidana kasus jual beli tanah. Kelihatan kan yang dukung siapa? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rocky Gerung sebut akan gugat balik Sentul City 1 triliun dan 1 rupiah. Dalam upayanya untuk mengosongkan sebuah lahan di wilayah Kelurahan Bojongkeneng, Sentul, Bogor, PT Sentul City menggusur rumah-rumah di wilayah tersebut. Ternyata area tersebut juga dihuni oleh Rocky Gerung, dosen filsafat Universitas Indonesia yang dahulu kerap muncul di Indonesia Lawyers Club. Dalam wawancaranya bersama Hersubeno Arif, Rocky menyatakan Sentul City sudah menyerobot lahannya. Dalam salah satu video yang baru saja diunggah di akun YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat 10 September, Rocky menyatakan ia bisa saja menggugat PT Sentul City akibat perlakuannya tersebut. Kalau saya gugat balik, mungkin saya gugatnya 1 triliun dan 1 rupiah. 1 rupiah itu biaya materialnya. Harga imaterialnya itu yang 1 triliun. Karena di situ rumah Rocky banyak memori, banyak percakapan intelektual, ujarnya kepada Arif. Rocky menjelaskan, sejak awal September ini sudah ada kurang lebih 10 rumah yang berhasil digusur pihak pengembang. Ia memperkirakan paling tidak 120 kepala keluarga dengan 500 jiwa akan tergusur jika Sentul City terus mengosongkan lahan. Lebih lanjut, Rocky mengatakan pihak pengembang menggunakan jasa preman untuk menakut-nakuti warga sekitar agar mau segera angkat kaki. Jadi ini adalah teknik dari perusahaan yang modalnya besar untuk mengancam. Mulai digusur dulu, yang di atas nanti makin lama ke bawah. Ajaibnya, Sentul City itu ingin memonopoli tanah di situ dengan arogansi. Dia taruh di situ banyak preman untuk menakut-nakuti, ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan bahwa isu ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia sangat luar biasa. Ia menduga permainan antara pemilik modal dengan pemilik kuasa sangat banyak ditemukan di tanah air. Fenomena ini, sebut Rocky Gerung, merupakan sebuah ketidakadilan sosial. Hak orang memiliki tanah itu dibuktikan dengan transaksi. Saya bukan menyerobot. Kalau dia menginginkan tanah saya dan penduduk, dia minta dong, bukan nyuruh preman mengusir. Itu kan sinting, tegasnya. Diketahui baru-baru ini nama Rocky Gerung menjadi sorotan publik sebab PT Sentul City melayangkan surat somasi kepada Rocky Gerung yang berada di kawasan PT Sentul City.
PT Sentul City ternyata sudah melayangkan surat somasi ketiga untuk Rocky Gerung. Namun belum saja ada tanggapan terkait rumahnya untuk segera dibongkar. Mengenai hal itu, petinggi PT Sentul City pun akhirnya buka suara dan pihaknya bersikeras mengatakan bahwa lokasi villa milik Rocky Gerung yang seluas 800 meter persegi memang berdiri di atas tanah milik perseroan. C.C. Mulyanto, Presiden Direktur PT Sentul City, mengungkapkan bahwa perseroan mendapatkan tanah tersebut sejak tahun 1990-an dengan cara menerima pelepasan dari tanah HGU PTPN 11 Pasing Maung seluas 1.100 hektar yang berlokasi di Bojongkeneng, Kecamatan Babakan Madang. Tahun 1994, HGU tersebut beralih menjadi HGB nomor 2 Bojongkeneng yang berlaku sampai dengan tahun 2013 dan 2012 dilakukan pemecahan HGB. Yang salah satu pecahannya adalah HGB nomor 2411 yang diklaim di dalamnya oleh Rocky Gerung, ungkap CC dalam penjelasannya dikutip dari terkini.id jaringan suara.com pada Sabtu 11 September 2021. Menurut JJ, Rocky Gerung mendapatkan tanah tersebut dengan cara oper alih garapan dari H. Andi Junaidi yang diinformasikan merupakan narapidana kasus jual beli tanah Sentul City dan pemalsuan surat. Dan surat oper alih garapan Rocky Gerung ditandatangani oleh Acep Supriyatna alias Ucok, kepala desa yang menjabat, yang juga cukup banyak kasus yang dilakukan, terang JJ lagi. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pemanfaatan, penataan, dan penguasaan terhadap aset-aset perusahaan dengan cara pemagaran dan land cleaning. Menurutnya, dampak permasalahan tersebut terhadap operasional dan kinerja perusahaan belum dapat dihitung. Namun hingga saat ini belum ada informasi atau kejadian penting yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta mempengaruhi harga saham perusahaan, tandasnya. Sebelumnya diketahui bahwa Rocky Gerung mendapat somasi dari PT Sentul City yang isinya meminta untuk mengosongkan lahan dan membongkar rumah di Desa Bojongkeneng, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengamat politik Rocky Gerung diminta segera mengosongkan rumahnya di Blok 026 Kampung Gunung Batu RT 2 RW 11 Kelurahan Bojongkeneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, setelah pihak PT Sentul City melayangkan somasi kepada Rocky Gerung. Dalam somasi tersebut, Rocky Gerung diminta angkat kaki paling lama 7 kali 24 jam. Jika tidak, rumah tersebut akan terancam dibongkar. Andi Arief, politisi Demokrat, angkat bicara soal masalah yang tengah dihadapi oleh Rocky Gerung. Andi mempertanyakan sikap pengembang Sentul City yang mengklaim menguasai tanah tersebut. Ia menilai pihak Sentul City terlalu sombong, sehingga ia meminta pemerintah untuk memeriksa asal-usul penguasaan tanah mereka di kawasan tersebut. Sombong amat PT Sentul City, pemerintah mohon periksa asal-usul penguasaan tanah yang mereka miliki, tulis Andi Arief di Twitter, dikutip pada Jumat 10 September 2021. Tidak sampai di situ aja, Andi Arief menduga ada motif lain di balik persoalan ini. Ia menduga kasus ini ada kaitannya dengan sikap kritis Rocky Gerung terhadap pemerintah. Motif politik pasti berada di balik kasus ini, plus keserakahan sikap kritis Rocky Gerung mau dipredeli. Sudah pantas melawan ini dengan aksi benar, imbuhnya. Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, menyatakan dalam somasinya PT Sentul City memberikan waktu 7 kali 24 jam kepada Rocky untuk pembongkaran. Somasi itu diterima Rocky Gerung pada 28 Juli dan kedua pada 6 Agustus. Haris Azhar menyebut pihaknya telah membalas somasi itu. Pihaknya juga melaporkan perkara ini ke Badan Pertanahan Nasional BPN. Haris menyebut Rocky Gerung sebelumnya membeli tanah di Kampung Gunung Batu RT 2 RW 11 Kelurahan Bojongkeneng pada 2009. Penguasa tanah fisik sebelumnya, kata Haris, mengantongi surat garapan. Haris menyebut pihak lain tak bisa mengklaim kepemilikan tanah itu secara sepihak, lantaran dalam hukum pertanahan terdapat prosedur pengajuan kepemilikan, yakni penguasai fisik. Sampai di sini pertanyaannya, bagaimana mungkin Sentul City bisa kuasa secara hukum dengan memiliki HGB tanpa pernah kuasai fisik, tenang dia. Di sisi lain, menurut Haris, PT Sentul City juga tak pernah menemui atau meminta tanda tangan Rocky Gerung saat pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional BPN. Haris Azhar mengakui tanah yang ditempati Rocky Gerung itu memang belum ada sertifikatnya. Dia menyebut Rocky adalah pihak yang berhak akan tanah itu. Tanah itu belum ada sertifikatnya. Barang siapa yang mau bikin sertifikat harus dapat persetujuan dari yang punya fisik.
Sebetulnya yang paling berhaknya Rocky jelasnya. Haris mengungkapkan ia selaku mendampingi hukum sudah berkirim surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kira-kira 3 minggu yang lalu kita udah balas, masih disomasi lagi, kita balas lagi, kita laporkan ke BPN. Tanya aja sama Pak Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN, kata Haris.